Ya, setelah sekian banyak pengungkapan dan juga penangkapan kasus judi online, upaya apa lagi yang perlu dilakukan dan bagaimana kemudian untuk menyikapi dan mengatasi adanya backing dan juga gembong dari kasus kejahatan judi online? Kita akan membahas ya pemirsa malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan satu persatu. Ada Mas Raka, mantan pelaku judi online. Selamat malam Mas Raka. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selain Mas Raka, ini di sebelah Mas Raka juga sudah hadir ada Ibu Hanifah Hasna selaku kriminolog. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sebelah Bu Hanifah ini ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, Penasehat Kapolri. Selamat malam Pak Arianto. Selamat malam, Mbak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Selain ketiga narasumber kita pemirsa, kami juga akan menyapa narasumber melalui sambungan virtual Zoom. Ada Pak Khoirul Anam, anggota Kompolnas. Selamat malam Pak Khoirul. Malam semuanya, sehat selalu. Baik, sebelum kita memulai diskusi kita bersama dengan sejumlah narasumber pemirsa, belakangan sejumlah cerita korban judi online menjadi perhatian publik. Beberapa saat lalu publik digegerkan dengan kasus poluan di Mojokerto, Jawa Timur, di mana pelaku ini nekat membawa suaminya yang diduga kecanduan judi online. Seorang poluan yakni Brigadir 1 membakar suaminya yang juga merupakan polisi, Brigadir 1 Dian Dwi Wicaksono, lantaran marah karena sang suami sering menghabiskan uang belanja untuk bermain judi online. Ya, ini adalah sederet kasus kecanduan judi online pemirsa. Selain itu juga ada kasus lainnya di mana ada Letda R, perwira keuangan atau Paku TNI AD dari Brigif Tribudi Maros, Sulawesi Selatan ditangkap karena menggelapkan uang persatuan sebesar 76 juta rupiah. Ia 876 juta rupiah. Ia nekat menilap uang kesatuan lantaran kecanduan judi online. Ya, kasus lainnya pemirsa, ini ada pegawai Bank Maluku cabang Namlea berinisial ES di Kabupaten Buru, Maluku nekat menggelapkan dana simpanan Bank Indonesia atau BI senilai 1,5 miliar rupiah untuk dipakai bermain judi online. ES menjalankan aksinya tanpa ketahuan selama 1 tahun terakhir dengan cara memalsukan laporan keuangan. Dugaan penggelapan dana yang dilakukan oleh pelaku ini terjadi sejak Desember 2022, di mana ES memanfaatkan posisinya sebagai penanggung jawab titipan BI di Bank Maluku cabang Namlea. Ya, kita akan mulai diskusi kita. Mungkin pertama saya mau mengawali untuk mendengarkan cerita dari Mas Raka selaku mantan pelaku judi online. Mas Raka, ini sejak tahun berapa kemudian Mas Raka mulai bermain judi online, Mas? Saya mulai itu awal tahun 2023. Awalnya tuh saya dari promosi-promosi di media sosial. Terus saya ditawarin sama teman juga. Nah, yang paling kuat itu emang ditawarin sama teman. Oke. Ini kan ditawarin ya, Mas. Cara kerja dari judi online sebetulnya seperti apa sih, Mas? Cara kerja itu kita jadi deposit uang ke sana. Kita main game. Sebenarnya kayak main game biasa. Oke. Kayak main game cuman dia menghasilkan. Jadi perbedaan antara game biasa apa, Mas? Kalau dari game online yang dimainkan oleh Mas Raka? Perbedaannya tuh kita pakai uang, itu aja bedanya. Oke, baik. Apa yang kemudian membuat Mas Raka kemudian tertarik bermain selama kurang lebih 1 tahun begitu? Karena sempat menang. Awalnya emang kemenangan yang saya dapat tuh kemenangan, makanya saya tertarik untuk muter uang lagi. Karena saya masukin uang, saya deposit uang itu, saya menang sekitar 10 kali lipat awal. 10 kali lipat, iya. Berapa nilainya? Awalnya saya masukin uang 7 juta dan saya menang 70 juta. Makanya saya tertarik untuk masukin lebih dan lebih. Oke.
Tapi setelah untung tadi itu sampai 70 juta, bagaimana selanjutnya Mas Raka? Rugi. Rugi? Iya, saya cuma dapat kesempatan 2 kali rugi dan ambruk. Kan rugi nih Mas, Iya. apa yang Mas Raka lakukan selanjutnya? Saya nyari nyari uang lagi, nyari tambahan uang untuk saya mulai lagi gitu kan dari awal. Karena saya masih berpikir bahwa mungkin setelah ini saya menang. Oke, dengan cara apa Mas mencari tambahan uangnya? Saya pinjam keluarga, saya jual aset, saya gadaikan rumah. Jual rumah juga? Iya. Secara total nilainya berapa Mas? Total keseluruhan kerugian saya Ya, 300. 300 juta rupiah. Iya. Oke. Kalau Mas Raka pada saat itu bekerja Mas? Kerja, saya finance. Pekerja finance. Iya. Lantas dengan kemudian mencari banyak pinjaman, begitu menjual rumah, pekerjaan sehari-hari Mas Raka seperti apa Mas? Pekerjaan lancar, cuman saya sempat juga pakai uang kantor gitu. Pakai uang kantor untuk ngelakuin itu. Pakai uang kantor. Iya. Berapa Mas? Sekitar 20. 20 juta. Iya. Sempat diperkarakan Mas Raka? Enggak, karena saya lama di sana dan saya terus terang ke mereka kondisi saya dan mereka prihatin, akhirnya dijadikan hutang. Oke. Mas, ini Anda kemudian mengambil kerugian dari pinjol kah? Enggak. Enggak. Dari mana Mas? Saya dagang. Dagang. Oke. Kalau selain kemudian jual-jual rumah begitu, mencari pinjamannya didapatkan dari mana Mas? Dari keluarga. Dari keluarga keluarga. dan teman-teman. Kalau keluarga responnya seperti apa setelah Mas Raka ini minta untuk meminjam uang? Setelah awal pinjam uang sih mereka ngasih gitu. Cuman setelah saya tahu saya untuk judi, mereka marah. Mereka prihatin sama saya. Akhirnya saya nggak pernah dikasih pinjam lagi. Oke. Setelah terjerat judi online Mas Raka, apa yang kemudian Mas Raka alami? Saya berhenti dari kerja karena masalah itu. Saya ditinggalin calon istri saya. Akhirnya saya ambruk gitu. Saya stres. Oke. Lantas kemudian bagaimana Mas Raka bisa memutuskan untuk berhenti begitu, untuk nggak lanjut lagi nih main judi online? Titik balik saya waktu saya ditinggal sama calon istri saya. Karena saya mau nikah beberapa saat lagi. Saya ditinggal karena saya ketahuan judi online. Nah, itu titik balik saya di situ. Makanya saya berhenti dari semua itu. Oke. Itu yang membuat Mas Raka berhenti. Iya. Tapi sampai saat ini Mas, itu berhenti tahun berapa Mas? 2023 akhir. 2023. Sampai saat ini masih tertarik gak Mas untuk main judi online lagi? Enggak. Karena saya akhirnya sadar bahwa itu semua ilusi. Emang apa sih Mas yang dirasakan begitu selama main judi online sampai gak sadar gitu? Untuk Spesifiknya saya tuh main slot. Main slot itu dia perputaran perputaran mesin gitu, Nah, dari putarannya itu seolah-olah kayak menghipnotis saya gitu. Untuk saya merasa nyaman di putaran itu. Oke, merasa nyaman dan kemudian terus-menerus meningkatkan nominal begitu ya Mas? Dan kecanduan. Ngerasa nyaman dan kecanduan. Kalau meningkatkan nominal itu karena obsesi. Jadi itu dua hal yang berbeda yang dialami oleh Mas Raka. Iya. Kalau teman dari Mas Raka, ini kan Mas Raka juga sempat ditawari ya oleh temannya Mas Raka ya? Iya. Ini bagaimana nasibnya Mas? Dia juga sama kayak saya. Dia ekonominya hancur, pekerjaannya hancur, semuanya sama. Dan nyari semua yang ada di circle saya pada akhirnya seperti itu. Tapi dulu Mas Raka awalnya iseng nyoba-nyoba atau seperti apa Mas? Karena dapat pengaruh dari media sosial. Saya kan sering lihat selebgram endorse. Terus saya ngeliat di media sosial kayak Facebook itu mereka sering live nunjukin kemenangannya. Terus dari teman-teman saya juga gitu. Saya terpengaruh sama mereka. Jadi itu yang membuat Mas Raka tergiur begitu ya dengan adanya iklan di media sosial dari public figure begitu. Iya betul. Oke, lalu bagaimana kemudian Mas Raka bangkit Mas
setelah keterpurukan bermain judi online? Ya pada akhirnya saya ngerasa itu semua salah, itu semua ilusi, saya terjebak sama ilusi itu dan saya maunya sekarang ngelakuin usaha yang real gitu. Karena nggak ada hasil yang baik itu diperoleh sama cara yang buruk. Buat saya slot itu buruk. Oke, tapi setelah berhenti main judi online, sulit nggak sih Mas untuk bangkit? Untuk recovery-nya sulit Mbak, terutama apa yang mental. Membuat sulit? Terutama di mental gitu, karena kan saya terpuruk itu meninggalkan banyak hutang. Oke, hutangnya sampai saat ini masih ada? Masih masyarakat? berjalan. Berapa Mas? Sekarang baru terbayar setengahnya dari 300 itu. 300 juta baru kurang lebih 150 juta. Bagaimana kemudian Mas Raka membayar dan menyicil hutangnya Mas Raka? Saya usaha untuk dagang, pada akhirnya saya cuma kembali ke dagang gitu. Saya ngandelin penghasilan dari berdagang itu. Ada nggak sih penyesalan Mas Raka? Penyesalan ada, cuma ya udah lewat juga, udah terjadi. Andai saya dulu nggak tergiur untuk mendapatkan hasil yang lebih dari itu, mungkin saya nggak akan seperti ini. Tapi begini Mas, untuk judi online atau game online yang tadi sempat Mas Raka sampaikan ya, bagaimana kemudian Mas Raka memastikan bahwa ini terpercaya begitu dan yakin bahwa keuntungan ini bisa didapatkan lagi setelah sempat menang satu kali? Karena mereka punya pola. Polanya apa? Setiap setelah kita kalah kita menang. Kebanyakan saya tahu mungkin itu mitos dari teman-teman saya. Setiap kita kalah itu kita menang pasti. Makanya saya ngerasa bahwa saya dikasih kesempatan kalah untuk menang. Gitu. Oke. Dan itu uang keuntungannya bisa langsung diambil dan juga dinikmati begitu ya Mas ya? Iya langsung. Oke. Baik. Itu dari Mas Raka. Sekarang saya mau ke Bu Hanifah ya. Bu Hanifah, mendengar cerita dari Mas Raka, salah satu mantan pelaku judi online yang sudah berhenti saat ini, dan mungkin banyak cerita-cerita lainnya. Apa sih yang sebetulnya membuat masyarakat masih terjerat dengan adanya judi online? Padahal sudah ketahuan begitu, ini hanya membuat terjerat sesaat saja begitu. Ya, baik, sebetulnya sudah dijelaskan sama Mas Raka ya, bahwa pertama itu karena ada kemudahan dalam berinternet. Terus semua orang mengakses, semua orang diiming-imingi. Jadi agresif sekali itu iklannya gitu. Ketika iklan itu agresif, terus menunjukkan kehidupan yang hedon, siapa yang nggak kepengen? Ya, akhirnya mereka mengikuti itu. Padahal dengan dia sudah mengikuti itu, yang kena kan wiring system. Jadi ada bagian otaknya yang rusak sehingga dia jadi adiksi. Nah, ketika adiksi, dia sudah tidak bisa menghentikan karena dopaminnya keluar terus. Dia ingin mencapai kesenangan-kesenangan baru. Nah, kesenangan-kesenangan baru itu membutuhkan modal yang besar. Untung Mas Raka ini bisa menghentikan di 1 tahun pertama dia terjerat. Jadi adiksinya masih 1 tahun dan dia ada titik balik untuk membuat dia baik. Tapi yang lain, karena ketika dia sudah kecanduan judi online, yang terpengaruh secara sosial, finansial, mental, seperti yang disampaikan Mas Raka, mentalnya kena. Secara sosial pasti dia dijauhi sama orang, karena ngutang aja sekarang udah nggak bisa, ya kan? Finansial, kalau sudah berkeluarga itu biasanya terjadi kekerasan dalam rumah tangga, karena dia akan menjual semua aset yang ada di rumah. Terus dalam kondisi mental yang buruk, dia akan menjadi pribadi yang agresif, sehingga dia cepat sekali menyerang, dia cepat sekali marah, dan dia tidak bisa menjadi pribadi yang baik di rumah itu. Nah, tidak jarang terjadi kekerasan dalam rumah tangga, bahkan pembunuhan atau bunuh diri ketika dia sudah tidak bisa menyelesaikan permasalahan itu. Nah, ini kan dampak secara jangka panjang kan menjadi besar, kecuali Mas Raka untuk orang-orang yang cepat untuk sadar gitu, walaupun dengan kerugian yang luar biasa. Seperti itu. Oke, baik. Setelah pengungkapan dan juga penangkapan dari kasus judi online ini, upaya apa sebetulnya yang perlu diperbaiki dan juga ditingkatkan oleh pihak kepolisian? Tapi dijawab nanti Pak Haryanto usai jeda. Kami jeda terlebih dahulu pemirsa. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Setelah sekian banyak penangkapan dan juga pengungkapan kasus judi online, upaya apa yang perlu diperbaiki, Pak Haryanto? Sangat masif. Yang berbagi semua lini harus diperbaiki. Karena apa? Judi online yang kita hadapi ini ibarat saya katakan ibarat kita menghadapi tsunami dan kemudian kita tuh menolaknya itu kita hanya memperbaiki mesin-mesin di kapal kecil kita.
penangkapan yang saat oleh Polda Metro, kemudian take down daripada Menkominfo yang ribuan itu tadi, itu baru sebagian kecil saja untuk menangkis tsunami yang sangat besar. Mestinya ya, kalau kita mau bertanya apakah sudah efektif atau belum itu ya, itu misalnya gini, Polda Metro, polisi sudah menangkap judi sekian orang, dari berapa yang belum tertangkap. Nah itu baru kelihatan itu apakah dia sudah banyak bekerja. Kominfo juga gitu, sudah take down sekian ribu, 7.000, dari berapa ribu, ratus ribu yang masih ada. Bisa menyita sekian miliar dari berapa triliun yang dikuasai oleh bandar dan sebagainya. Nah, caranya adalah menurut hemat saya, judi itu memberantasnya ada 3 tahap. Dari pembinaan, kemudian pencegahan, sampai penindakan. Pembinaan itu adalah menyadarkan para korban-korban itu supaya tidak mudah tergiur. Itu salah satu ya, pakai literasi. Tapi ada juga kemarin yang ditempuh oleh di Sulteng itu ya, untuk mencegah supaya tidak jadi korban itu ya. Itu pegawai negeri diancam, kalau kamu sampai ketahuan di HP-nya ikut di dalam itu, akan tidak dinaikkan pangkatnya dan sebagainya gitu. Ada lagi TNI katanya, kalau sampai ada anggotanya ada judi online di HP-nya, langsung dilakukan penindakan. Sama juga polisi. Menurut hemat saya, Pak Kapolri mengatakan, saya akan melarang anggota saya judi. Mestinya itu cek saja semua anggota itu, kalau apel dicek itu, ada nggak dia terlibat dalam judi apa enggak. Seperti kita dulu lakukan di dalam narkoba ya, apel mendadak dicek, kena positif berarti dia ditindak. Itu dari pembinaan ya. Kalau untuk pencegahan itu adalah bagaimana caranya supaya sampai tidak terjadi permainan itu, yaitu izin yang penggunaan digital, pokoknya asalkan isinya mengandung suatu ini ya, mengandung judi itu, ya otomatis di take down aja, nggak usah dibuktikan di pengadilan. Itu sudah satu paket dengan pengeluaran izin bahwa kita boleh pakai digital dan sebagainya, tetapi kalau ada konten yang isinya ini, maka tanpa harus pembuktian disidangkan, langsung saja di take down. Itu menambah. Dan kemudian peraturan-peraturan yang melemah, menurut hemat saya sekarang ini, peraturan yang lemah adalah proses untuk menindak perjudian itu. Sekarang prosesnya masih cara kuno, yaitu pakai due process law, ya, yang apa itu pakai harus ini pembuktian, harus ini panjang lebar itu, sehingga apa? Kalau kita nangkap satu kasus itu paling cepat 3 bulan baru bisa disidangkan. Baik. Kalau itu tadi take down tadi, sekali tepok kan udah ribuan lalat mati. Gitu kan. Nah, kalau untuk terakhir untuk penegakan hukum untuk polisi, tolong dikasih ini ya, spesifik penindakan judi ini kayak model kayak tilang itu aja. Jadi polisi nggak perlu lagi nangkap bandar itu ya, kemudian harus dibuktikan bagaimana surat perintah perindiknya, nggak usah. Mestinya langsung begitu ini terindikasi gini, ini jadi tersangka dan karena orangnya lari maka hartanya bisa saya sita itu, gitu. Dengan cara yang praktis gitulah, itu mungkin ya baru bisa menahan judi online yang menurut saya ini sudah musuh negara ya. Jadi semua aparatur negara maupun semua warga negara ikut serta memeranginya dengan tidak salah menyalahkan. Saya ingatkan ya, penjudi itu hebat sekali ini ya. Dia semua ini dia lakukan. Bagaimana promosi, bagaimana mendekati pejabat, supaya dia mengeluarkan aturan yang menguntungkan dirinya sendiri, supaya dia tidak ditindak. Itu sudah modus daripada penjudi. Nah ini harus kita sadari, jangan sampai kita saling salah menyalahkan, wah ini kamu nggak bisa apa-apa ini gini. Kira-kira begitu. Ya, menarik ya yang disampaikan oleh Pak Arianto, penanganan ini masih menggunakan metode kuno begitu. Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Hairul Anam, bagaimana kemudian sepak terjang penanganan dari kasus judi online sejauh ini? Iya, kami setuju dengan pikiran yang maju ya untuk menangani judi online ini. Karena memang kalau berdasarkan data-data yang ada, ini kan memang sangat serius. Misalnya ya, ada satu riset yang dilakukan oleh teman-teman Populix misalnya, itu data sampai bulan Mei tahun 2024, sebenarnya ya Kemeninfo itu 1,9 juta sudah diblokir. Ya, terus polisi sudah menangkap mentersangkakan orang 1.158. Ini belum ngomong soal rekening, transaksi dan sebagainya yang katanya PPATK itu sampai ratusan triliun. Nah, dengan fenomena kayak begini, saya harap memang tindakan yang dilakukan oleh PMJ ya, Polda Metro Jaya dan Komdigi saat ini yang sangat terbuka
ya yang sangat kooperatif untuk membuka dan membongkar semua kejahatan judi online ini harus kita dukung. Lah pertanyaannya begini sebenarnya, seberapa kuat kita? Kalau lihat data, ini kan data dikelola sejak tahun 2018 sampai 2023 baru di launching riset ini Juli kemarin. Lah kita bisa melihat anatominya sebenarnya. Ini kok terus menerus gitu. Lah oleh karenanya apa yang diupayakan oleh Komdigi maupun oleh kepolisian itu harus terus menerus juga. Betul, tidak hanya di lini penegakan, tapi di semua lini, ya. Dan tantangannya semakin lama semakin berat. Misalnya, saya kira tidak cukup menangkap orang-orang yang di lapangan, karena ini menggunakan teknologi yang cukup canggih. Misalnya salah satu modusnya adalah dengan AI, ya. Teknologi itu meng-create orang-orang populer dan sebagainya untuk mempromosikan judi tersebut. Nah, siapa yang membuat itu ya harus juga dibongkar. Sehingga pembongkaran kasus ini tidak hanya berhenti kepada pelaku-pelaku yang kasat mata terlihat, tapi juga orang-orang yang juga bisa menguasai teknologi. Saya kira kita semua masyarakat pasti mendukungnya. Apalagi sekarang ya Pak Kapolri juga sangat serius. Terus Bu Menteri juga sangat serius untuk ini. Nah, angka-angka yang tadi saya sebutkan 1,9 juta sudah diblokir, tapi tetap aja sekarang juga masih ada 1.000 sekian orang juga sudah jadi tersangka. Tetap saja ini masih ada. Ini menandakan memang kita harus jauh-jauh lebih serius. Oleh karenanya anatomi kejahatan ya harus juga dibuka. Makanya tidak cukup dengan yang kelihatan di depan mata gitu, yang tidak hanya kelihatan di layar saja, tapi yang di balik layar juga harus disentuh dalam konteks penegakan hukum. Dalam konteks yang lain, saya sangat setuju dengan Pak Arianto. Ini pekerjaan kita semua, ya pekerjaan kita semua, penyadaran, mengajak seluruh masyarakat untuk memerangi judi online ini gitu. Karena kalau berdasarkan riset tersebut itu juga bahkan anak SD pun juga tersentuh gitu dengan metode game dan lain sebagainya. Tidak hanya orang dewasa tapi anak-anak, apalagi angka kalau tadi di intro tadi ada kekerasan dan lain sebagainya. Angka akibat judi ini juga perceraian banyak, kekerasan banyak dan sebagainya. Jadi semua lini harus bergerak. Nah, karena kami Kompolnas, kami memang mendukung sekali Pak Kapolri dengan jajarannya untuk sangat serius melakukan penegakan hukum untuk memberantas ini. Tapi memang harus transparan, profesional. Karena berdasarkan data yang ada sudah 1.100 sekian orang jadi tersangka, tapi ini kasus kok terus berjalan begitu. Di mana sisi yang harus diperkuat untuk memberantas judi online ini? Gitu. Nah, oleh karenanya anatomi kejahatannya harus ditelusurin. Siapa yang menggunakan teknologi dan sebagainya. Dan kami mendukung kerjasama yang sangat baik antara Komdigi sama kepolisian untuk membongkar ini. Karena masuk semua lini, termasuk kalau dalam data ini masuk ke situs-situs pendidikan. Ya, ke situs-situs pendidikan, terus juga pakai teknologi AI sehingga seolah-olah didukung oleh semua orang termasuk public figure yang baik-baik misalnya begitu. Baik, semua harus bekerja sama ya. Tentu menjadi pertanyaan juga bagaimana agar masyarakat ini kemudian tidak terjerat dengan adanya judi online ini. Mungkin kita akan bahas lengkapnya sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, kita lanjutkan dialog diskusi kita malam hari ini. Menarik kalau tadi yang disampaikan oleh Kompolnas Pak Hoirul Anam mengenai adanya kerjasama yang harus dilakukan oleh semua lini termasuk dengan masyarakat. Lantas bagaimana kemudian, apa yang harus dilakukan agar masyarakat ini terjerat judi online? Bu Hanifah mungkin bisa ditanggapi, pendekatan apa yang bisa dilakukan agar masyarakat tidak terjerat judi online? Baik, sebetulnya begini, karena mereka tuh melakukan pendekatan lewat media dan semua orang sudah menggunakan media sampai termasuk anak-anak kecil gitu ya. Jadi anak-anak kecil yang main game itu mereka nggak paham kalau dia tuh sekarang sedang terjerat arahnya ke judi online. Berarti kan pemerintah harus bisa, ini kalau boleh ngomong harus nih ya, harus memberikan
edukasi dari sisi itu. Masalahnya adalah edukasi itu menarik nggak? Karena kalau dibandingkan dengan ajakan untuk melakukan judi online sebegitu menariknya, artinya ini kan harus lebih menarik. Ya. Itu dari media. Kalau tadi disampaikan oleh Bapak, untuk karyawan atau di lembaga-lembaga tertentu, ketika ketahuan dia akan mendapatkan punishment tertentu. Bagaimana dengan anak-anak ini? Berarti kan harus ada edukasi ke sekolah, masuk ke kurikulum, sehingga mereka tahu bahayanya ini seperti apa. Fokusnya adalah ini mengganggu kesehatan mental, secara sosial, finansial, dan mereka harus tahu gitu ya. Jadi kalau bisa menghadirkan orang-orang yang sudah pernah mengalami kegagalan, kerugian, ke situ ke anak-anak SMA, sehingga mereka paham, oh seperti ini loh kondisinya ketika aku nanti akan kalah, ini loh pelaku utamanya. Kalau mereka sedang mengalami euforia, mereka mengalami kemenangan, ada loh orang yang kalah begitu ya. Jadi kondisi-kondisi seperti ini yang harus dipersiapkan, karena di negara kita punten-punten, kalau kata Bapak kan nggak boleh menyalahkan, seneng banget memadamkan api gitu loh. Lupa ketika api ini dinyalakan akan membakar siapa. Ya. Jadi ketika semua sudah terbakar, semua banyak korban, baru kita kebingungan bagaimana cara memadamkannya. Sementara korbannya sudah sekian banyak dan secara mental mereka sudah mengalami kerusakan. Mau kemana gitu? Gak ada panti rehabilitasi. Rehabilitasi untuk narkoba ada. Ya. Kalau rehabilitasi untuk judi online bagaimana? Ada apa enggak? Sementara mereka sudah adiksi, dan adiksinya yang dirusak otaknya sama dengan adiksi narkoba. Ketika ada kebebasan menggunakan internet, yang pertama tadi itu judi online, pornografi, berarti kan banyak hal yang sebetulnya sudah teridentifikasi ketika internet itu tidak dibatasi. Jadi itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Regulasi yang adaptif, kan seperti Bapak bilang tadi, nggak bisa ini kelamaan kalau menggunakan proses yang panjang gitu. Kalau ketahuan hukum, anak-anak juga seperti itu, mahasiswa juga seperti itu. Kalau ketahuan kau menggunakan, ya silakan kau mengundurkan diri, sehingga ada ketakutan di dalam proses ketika mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang menyimpang tadi itu. Oke, jadi penting ya pencegahan, edukasi yang harus bisa dikemas menarik iklan-iklan yang ada di judi online. Orang tua bagaimana? Kan orang tua juga harus peran orang tua edukasi. juga penting. Kan mereka harus melihat anaknya ini ada yang mencurigakan nggak dari dia mengkonsumsi atau mengakses internetnya? Bagaimana dengan pola tidurnya? Bagaimana dengan kondisi keuangannya? Bagaimana dengan kehidupan sosialnya? Ini kan sebetulnya yang paling tahu itu orang tua. Sehingga edukasi ini harus turun sampai ke orang tua gitu ya. Karena kita tidak bisa menyalahkan pemerintah, walaupun kita merasa bahwa judi online ini adalah korban dari regulasi pemerintah seperti itu ya. Tapi bagaimana kan kerjasamanya harus ke semua pihak sampai ke paling dasar yaitu keluarga. Mas Raka, sebagai orang yang pernah terjerat judi online juga, apakah sampai saat ini Anda membatasi penggunaan gadget? Tidak. Apakah itu berpengaruh, Mas, untuk kemudian pemulihan begitu, untuk bisa bangkit dari jeratan judi online kemarin? Enggak sih, saya ngerasanya yang bikin saya untuk bangkit itu teguran dari Tuhan sendiri. Makanya saya pikir judi itu ibarat hujan. Mas Raka boleh dikencangkan sedikit suaranya? Iya, judi itu ibarat hujan. Jadi harus ada yang menciptakan payung gitu untuk kita ngelewatin itu. Karena saya pikir dari pribadi sendiri, saya awalnya nggak ngerasa bahwa itu jebakan. Setelah ada yang menegur gitu. Andai saat itu saya ada yang negur atau ada yang mengingatkan atau membatasi, mungkin saya nggak akan sampai terjerumus sedalam ini. Waktu itu kan keluarga sempat marah ya setelah mengetahui kalau Mas Raka terjerat judi online begitu. Sempat diingatkan nggak oleh keluarga? Sempat Apa yang diingatkan. dikatakan, Mas? Mereka bilang itu ilusi, kamu nggak akan pernah dapat apa-apa dari situ. Dan pada akhirnya benar terbukti, saya nggak akan pernah dapat apa-apa dari situ. Pada saat itu Mas Raka sempat mendengarkah kemudian yang disampaikan oleh keluarga? Ya, salah satunya selain saya gagal itu, yang bikin saya berhenti itu karena keluarga, dukungan keluarga. Marahnya mereka ke saya karena judi. Tapi yang paling sulit, Mas, untuk kemudian bangkit dari jeratan judi online berdasarkan pengalaman Mas Raka apa, Mas? Saya paling sulit itu untuk recovery mental saya, karena benturan, karena kan dari finansial itu ke kesehatan mental saya. Jadi sebenarnya finansial itu bisa diusahakan, tapi karena kita jatuh sejatuh-jatuhnya saat itu,
mental kita kena. Jadi kita nggak ngelihat bahwa ada peluang lain untuk mengusahakan keterpurukan finansial itu. Mas Raka, Anda kan tidak membatasi penggunaan gadget Anda, sementara pada saat menggunakan gadget nih iklan-iklan game online maupun judi online ini masih bertebaran. Bagaimana Anda membatasi diri Anda? Dari niat pribadi itu, karena saya udah bilang untuk tidak memulai lagi ya, saya nggak mulai lagi. Oke, jadi lebih ke komitmen dalam diri Anda sendiri begitu? Iya betul. Oke, baik. Itu dari masyarakat. Sekarang saya mau bicara mengenai penanganan yang selanjutnya harus dilakukan. Pak Arianto, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Khairul Anam mengenai adanya backing, kemudian gembong, cukong-cukong begitu. Bagaimana kemudian untuk mengatasi dan juga menyikapi adanya gembong sampai dengan backing dari judi cara online? mengatasinya harus disadari, tahu persis ya, bahwa modus operandi daripada penjudi, ya, penyelenggara judi, itu pasti dia akan mempengaruhi siapapun yang mempunyai kewenangan meredam dia punya kegiatan. Misalnya kewenangan memblokir, kewenangan untuk menangkap, kewenangan untuk menindak dan sebagainya. Itu si penjudi udah pasti pasang strategi. Makanya itu harus disertai dengan kesadaran kita bagaimana kalau kita memberikan kewenangan itu harus disertai dengan pengawasan yang berimbang gitu. Karena makin besar kewenangan dikasihkan, makin mudah sekali diselewengkan dan menguntungkan diri orang itu, pejabat itu, sehingga pasti itu akan terjadi kalau pengawasannya tidak sekuat daripada kewenangan ataupun diskresi yang diberikan pada aparat itu sendiri gitu. Tapi ini harus dipahami betul ya, bahwa itu memang penjudi itu kayak gitu modus operandinya, jangan itu disepelekan gitu. Jadi kita kan terkaget-kaget tuh, kok bisa tuh keluar kayak gitu. Itu sudah kebiasaan di dalam dunia perjudian dari dulu itu Bu ya. Dari judi yang sangat sederhana saja, judi koprok itu. Dia kalau mau beroperasi dia mesti minta izin dulu sama penguasa, baru dia bisa. Nah, sama juga sekarang yang udah canggih seperti ini, dia mau beroperasi supaya tidak dia ditindak, ya dia akan dekati siapa aparat yang suka menindak itu untuk dipengaruhi sehingga dia bebas daripada pelanggaran, walaupun itu dalam aturan itu melanggar, tapi kan tidak ditindak sama orang yang punya kewenangan itu tadi. Jadi kesimpulan saya menurut hemat saya ya, apabila kita sadar bahwa segitu dahsyatnya ya modus operandi perjudian itu, maka tidak bisa dilakukan dengan itu gampang lah begini pasti beres, tangkap orang pasti bisa, itu salah besar. Itulah yang dicari-cari oleh si penjudi itu supaya dia terbebas daripada suatu tekanan yang sangat kuat sehingga dia bisa kalah gitu. Itu saya jangan sampai kita tergalang dengan modus operandi penjudi itulah gitu. Satu lagi saya ingin ya, kita mesti sekarang itu mumpung lagi bergabung kita semangat itu saling sharing Bu. Saling sharing bagaimana cara-cara untuk menindak yang sifatnya teknis itu tadi. Itu tadi untuk menyadarkan korban kan ibu tadi menyarankan ya Bu, pendidikan pada anak gitu. Anak kan susah itu. Harus ada tekanan seperti tadi yang sipil yang di Sulteng itu tadi, tekanannya dari luar adalah kalau kamu ikut kamu saya cabut enggak dinaikkan pangkatnya. Kalau di polisi kalau kamu tak periksa ininya ada, kamu langsung tak turunkan pangkatnya. Misalnya itu ada sanksi-sanksi seperti itu begitu. Sanksi kontan gitu. Jadi itu ada efek deterannya. Oke. Gitu. Handphonenya diperiksa begitu Pak? Iya. Kalau narkoba dulu saya sering apel mendadak, panggil semua, periksa urin, terlibat langsung ini. Ini mestinya kayak gitu juga. Apel periksa mendadak, handphonenya kan semua orang pegang handphone sekarang. Ada situs judi di situ, kamu ada kan, udah kamu diskors apa gitu. Otomatis orang nggak akan, kalau sudah nggak ada judi di headsetnya dia, itu paling tidak kan mengurangi orang banyak kan. Itu kira-kira kayak gitu untuk pembinaan yang kepada para korban itu. Tapi kalau udah aparat harus pengawasan dan sekali ketahuan langsung copot. Misalnya ada polisi backing judi, udah langsung pecat aja, nggak usah disidang. Kalau ada sidang kode etik bisa itu langsung dicopot, nggak usah disidang di itu. Contohnya seperti itu. Gitu. Barangkali itu bisa spektakuler menghadapi tsunami itu tadi. Baik, mungkin bisa ditanggapi usai jeda Pak Khairul Anam. Ini di catatan disampaikan adalah pengawasan begitu yang penting dilakukan, harus langsung diberantas dengan cara diberikan sanksi tegas. Kami jeda terlebih dahulu pemirsa, usai jeda kami kembali. Pemirsa, tak hanya membuat angka kriminalitas meningkat akibat judi, namun juga menyebabkan hancurnya sebuah maligai rumah tangga.
Badan Statistik Nasional ini menemukan data yang cukup mengagetkan jika angka perceraian akibat judi online pada tahun 2023 tercatat sebanyak 1.572 kasus. Ini berdasarkan hasil putusan sidang yang dibacakan oleh hakim di berbagai daerah di tanah air. Jumlah perceraian ini meningkat sebanyak 142,59% dibandingkan perceraian akibat judi pada tahun 2020 yang hanya di angka 600 kasus. Bu Hanifah, mungkin ditanggapi terlebih dahulu mengenai data yang sudah tadi kita sampaikan. Ya. Karena sebetulnya akibat judi online ini kan yang terpengaruh tadi itu secara sosial, mental, sama finansial gitu ya. Jadi secara finansial itu kalau dalam sebuah keluarga pastinya akan merusak tatanan dari keluarga tadi itu yang sebetulnya dipakai untuk bayar sekolah, dipakai untuk membiayai keluarga, akhirnya tidak ada. Nah selain itu agresi tadi karena kemarahan, kena mentalnya tadi itu, sehingga melakukan kekerasan. Dan tidak hanya itu, mereka pasti akan melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, manipulasi uang, pinjaman online. Ini kan saudara kembar ya antara judi online dan pinjaman online. Ya. Jadi ketika saudara kembar itu sudah mulai masuk, sudah mulai dipakai oleh seseorang, sudah habislah riwayatnya gitu. Sehingga tekanan mentalnya yang semakin tinggi membuat agresivitasnya semakin tinggi. Pencurian pasti akan banyak terjadi gitu. Yang seperti yang Mas lakukan tadi itu menjual semua aset. Ini kan pasti merugikan pasangan. Jadi tidaklah sesuatu yang mungkin sekali gitu ya ketika perceraian itu terjadi, karena siapa yang mau dengan keluarga yang seperti itu. Nah ketika seorang kepala keluarga nyatanya tidak berfungsi sebagai kepala keluarga, bagaimana dengan anaknya gitu, karena dia tidak punya kehormatan diri, dia tidak punya fungsi sebagai pendidik, anaknya akan menjadi seperti apa? Nah ini akan melahirkan anak-anak yang delinkuent, anak-anak yang tidak terurus karena bapaknya pun tidak bisa mengedukasi dengan baik. Nah yang seperti ini yang harus kita cermati, sehingga kita harus memberikan edukasi terhadap masyarakat sampai sekecil-kecilnya, sampai di pemerintahan yang paling kelompok masyarakat yang paling bawah untuk menghindari itu semua. Edukasi penting itu dari Bu Hanifah. Saya mau kembali ke Pak Hairul Anam. Pak Hairul Anam, silakan ditanggapi sekaligus memberikan pernyataan penutup. Iya, kita harus kerja bersama-sama ya, tapi tidak cukup bersama-sama, tapi harus dilakukan secara sistematis. Dan saya sangat setuju sekali dalam konteks penegakan hukum, semua lini harus bergerak ya, mulai sanksi yang paling sederhana tadi kayak Pak Arianto misalnya ngecek HP dan sebagainya, semua anggota kepolisian atau instansi yang lain sampai soal backing dan membackingin. Lah jantungnya memang soal transparansi dan profesionalitas oleh aparat penegak hukum. Karena memang tanpa ada profesionalitas dan akuntabilitas, transparansi, ya ini nggak bergerak-gerak gitu ya. Soalnya kalau catatan sebelumnya itu sudah ada 1.150 sekian tersangka, tapi kok ini terus gitu loh. Ya. Nah ini kan berarti memang menjadi tantangan kita bersama. Lah memang karena ini pakai online ya, perkembangannya juga sangat cepat. Improvisasi mereka sangat cepat. Oleh karenanya saya sangat setuju dibutuhkan satu terobosan-terobosan guna menangani ini. Jangan pernah lelah melawan judi online, ya. Jangan pernah mau kalah dengan mereka. Improvisasi dan sebagainya guna melawan mereka, ya, melindungi masyarakat kita jadi sangat penting. Nah, oleh karenanya karena kami fokus kepada kepolisian, ya kepolisian memang kita tuntut untuk memang profesional ya, transparan, dan ini memang kebijakan Pak Kapolri. Kemarin malam juga ketemu, beliau juga menjelaskan begitu. Nah oleh karenanya jangan kasih kendor untuk melawan judi online ini gitu. Termasuk juga siapapun yang terlibat, termasuk juga yang membuat teknologinya, karena memang dia bisa merangsek kemanapun ya, promosinya itu merangsek ke semua lini ya, mau pakai game, mau ke situs pemerintah, mau ke situs pendidikan, termasuk juga pakai teknologi AI, menggunakan profil-profil orang yang baik, terus seolah-olah dia ikut mempromosikan jual ini dan sebagainya. Itu juga harus diselesaikan. Jadi tidak hanya yang terlihat di situsnya ya, kayak pembuat TikTok itu kan memang terlihat, tapi juga siapapun yang dibalik itu. Karena ini memang kebutuhan kita bersama menyelamatkan
masa depan negara kita. Jangan gitu. kasih. Dan Pak Kapolri, Komdiki setuju. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Itu dari Pak Hairul Anam. Sekarang saya mau ke Mas Raka. Mas Raka, apa yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat di luar sana agar tidak terjerat judi online? Saya rasa dari pengalaman saya pribadi, judi itu merusak, judi itu merugikan. Kita udah tahu semuanya judi itu bentuknya seperti apa, promosinya bagaimana, kita udah tahu. Tinggal kita hindari karena udah banyak bukti bahwa judi itu merusak gitu. Pengalaman saya pribadi, ya nggak ada cara lain untuk ngatasin itu kecuali komitmen di diri pribadi. Oke, jadi komitmen masing-masing masyarakat itu penting ya Mas, ya, untuk tidak terjerat dan juga terbebas dari jeratan judi online. Pak Arianto. Ya, terima kasih kepada para korban ya. Saya ingin menyampaikan judi online itu adalah semacam permainan komputer yang diatur kemenangannya oleh bandar. Jadi tidak akan mungkin akan menguntungkan orang banyak, tapi pasti akan merugikan orang banyak. Kalau satu orang menang itu hanya karena dimenangkan oleh bandar. Satu. Yang kedua, mumpung Pak Prabowo ini lagi menggebu-gebu, marilah kita manfaatkan bersama-sama memberantas judi ini yang selama ini kita pesimis kan. Ini pasti bisa, tapi dengan catatan kita harus tahu caranya. Nah, caranya yang baik itu tadi sudah kita diskusikan di sini. Saya ingin menekankan pemerintah sebaiknya di segi pencegahan dan pembinaan itu dikerjakan, perubahan aturan-aturan yang melarang judi online, karena itu ibarat satu kali tepuk 1000 lalat mati. Tapi kalau kita nangkep tersangkanya itu satu kali tepuk hanya 4 orang yang mati lalatnya gitu. Jadi saya kira itu ya, mudah-mudahan dengan semangat yang tinggi ini kita bersama-sama bisa memberantas judi dengan saling tidak salah menyalahkan. Termasuk jangan pandang bulu ya Pak? Ya, kalau menindak itu nggak pandang bulu. Gitu. Kalau pandang bulu itu artinya kan kolusi. Nah, tidak harus ada pengawasan yang kuat supaya tidak kolusi itu tadi. Gitu. Oke, baik. Kalau kasus-kasus artis Pak yang sampai saat ini juga terjerat judi online, analisa Anda seperti apa? Ya, itulah tadi. Artis-artis itu kan dia tidak sadar bahwa dia itu diperalat oleh para penjudi. Para penjudi itu kan sejahat-jahatnya orang kan. Memiskinkan rakyat Indonesia, merusak mental dan itu dan sebagainya. Artis-artis itu kan dia kan tidak sadar bahwa dengan keterangannya itu dia akan sangat efektif sekali dipakai oleh itu. Dan kalau dia terlibat, kalau bagi saya itu udah langsung aja di take down, kemudian dia dipanggil, dikasih ini loh artis ini terlibat gini dan sebagainya. Kemudian dia nggak boleh misalkan nanti manggung di mana lagi gitu. Caranya kayak gitu, jadi supaya apa itu efektif itu. Kalau cuman nggak harus itu nanti di proses pengadilan itu makan waktu. Tapi kenakan sanksi kepada dia yang sebatas cut-off sosial begitu. Iya gitu. Jadi intinya semua tindakan itu harus ada efek deternya sekaligus yang langsung tanpa harus merusak HAM dan sebagainya itu tadi. Baik. Judi online ini PR kita semua, PR masyarakat, pemerintah dan semua lini. Terima kasih banyak Pak Arianto atas waktunya. Terima kasih Bu Hanifah, terima kasih Mas Raka dan juga terima kasih Pak Hairul Anam atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam. Guna mengurangi sepak terjang para bandar judi online, pemerintah sudah melakukan pemblokiran 5.364 rekening yang tersebar di sejumlah bank. Namun pemirsa, pemerintah tidak menyebutkan berapa besar nilai yang dibukukan dari ribuan rekening bank ini. Hanya sejauh ini diyakini jika uang hasil judi online berasal dari pemain di tanah air yang kemudian ditransfer kembali ke sejumlah rekening yang berada di luar negeri. Di mana bandar besar dan juga pemain utama judi online ini berada, termasuk server yang kemudian digunakan oleh para bandar judi online. Ya, tidak hanya rekening, pemerintah juga sudah melakukan upaya pemblokiran situs judi online sejak Juli 2023 hingga bulan Mei 2024. Sebanyak 1.940.246 situs pemirsa. Namun bak cendawa di musim hujan, situs yang diblokir ini kembali aktif dan berlipat jumlahnya dengan nama yang berbeda dan juga alamat IP yang juga berubah-ubah. Nah, hal mencengangkan lainnya pemirsa adalah jumlah pemain bermain judi online di tanah air yang diidentifikasi sebanyak 32,2 juta orang.
Para pemain ini berasal dari beragam kalangan, mulai dari pegawai, pelajar, mahasiswa, hingga ibu rumah tangga. Dan yang mencengangkan lagi pemirsa, 3,2 juta pemain diantaranya ini bermain di atas Rp100.000. Jadi bisa Anda bayangkan pemirsa, ada sebanyak 3,2 juta pemain ini kemudian bermain judi online dengan nominal Rp100.000. Yang terbaru pemirsa, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengatakan jika 7.000 transaksi judi online dilakukan juga anggota DPR RI dan juga pegawai Kesekretariatan Jenderal atau Setjen DPR. Dan jika ditarik lebih luas, transaksi judi online yang melibatkan wakil rakyat tingkat pusat dan juga daerah yang terlacak oleh PPATK ini ada sebanyak 63.000 transaksi. Belakangan, sejumlah cerita dari korban judi online ini menjadi perhatian publik. Beberapa saat lalu publik digegerkan dengan kasus seorang guru honorer wanita berusia 27 tahun di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah berinisial DS yang juga harus berurusan dengan polisi akibat kecanduan bermain judi online. Untuk mendapatkan uang taruhan, ia tega menjual HP ibu dan menggunakan KTP adiknya sebagai agunan pinjaman online atau pinjol. Nah, akibat kecanduan judi online pemirsa, seorang karyawan minimarket ini juga nekat membawa kabur uang tokonya senilai Rp34 juta di perumahan Tirta Mandala, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Depok pada 22 Oktober 2023 lalu. Pelaku ini adalah karyawan yang sudah bekerja selama kurang lebih 3 tahun di toko tersebut. Nah, pegawai Bank Maluku di cabang Namlea berinisial ES di Kabupaten Buru, Maluku ini juga nekat menggelapkan dana simpanan Bank Indonesia atau BI senilai Rp1,5 miliar untuk dipakai bermain judi online. ES ini menjalankan aksinya tanpa ketahuan selama setahun terakhir dengan cara memalsukan laporan keuangan. Dugaan penggelapan dana yang dilakukan pelaku ini terjadi sejak Desember 2022, di mana ES ini memanfaatkan posisinya sebagai penanggung jawab kas titipan BI di Bank Maluku cabang Namlea. Ya, itu dia tadi pemirsa deretan kasus kecanduan judi online yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.